Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengeluaran agregat ya, di mana nanti kita akan berbicara tentang konsep konsumsi, kemudian dan saving ya atau tabungan atau nanti juga investasi ya. Oke, baik. Eh, dalam materi ini ya, eh, dalam ekonomi makro ya, tentunya ketika kita berbicara pengeluaran ya, maka bukan lagi kita berbicara pengeluaran dalam tataran individu atau perusahaan, tetapi dalam lingkup wilayah atau sebuah negara. Nah, sehingga ketika kita berbicara pengeluaran, maka pengeluaran yang dimaksud itu adalah pengeluaran agregat atau agregat expenditure ya, atau bisa juga kita artikan bahwa merupakan seluruh pengeluaran ya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa dalam sebuah perekonomian ya. Nah, dalam satu negara lingkupnya. Dalam ekonomi mikro tentu kita pernah ya mempelajari tentang konsep pengeluaran, tetapi itu pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran individu, baik itu individu orang perorangan ataupun perusahaan. Nah, di sini adalah pengeluaran agregat dalam sebuah perekonomian, baik itu pengeluaran individu, perusahaan ataupun pemerintah ya. Nah, eh, dalam hal apa? Baik itu dalam pengeluaran dalam hal konsumsi gitu ya, investasi, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian ada juga fungsi pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat internasional ya. Nah, sehingga sering juga dituliskan sebagai dalam fungsi linearnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M ya. Y ini adalah pengeluaran agregat ya. Kemudian C ini adalah pengeluaran untuk konsumsi baik individu atau perusahaan. Individu terutama ya. I itu adalah investasi atau saving, tabungan. Kemudian G ini adalah pengeluaran pemerintah, kemudian X ini adalah ekspor dan M adalah impor gitu ya. Nah, pada perekonomian tertutup yang mana tidak ada perdagangan internasional, maka fungsinya tidak ada ekspor dan impor. Maka cukup Y sama dengan C plus I plus G gitu ya. Nah, dan sebetulnya baik C ataupun G ini adalah sama-sama pengeluaran. Cuman kalau C ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Kalau G ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, sehingga ketika misalkan disamakan sama-sama sebagai pengeluaran gitu ya, maka Y sama dengan C plus I atau S gitu ya. Nah, kenapa investasi itu, saving itu, tabungan itu banyak para ekonom menyamakan dengan investasi? Karena saving ini sebagian itu ya dilakukan atau digunakan untuk proses investasi ya. Misalkan contoh ketika kita menyimpan gitu ya uang kita di bank gitu ya, misalkan dalam bentuk tabungan mudharabah misalnya. Nah, maka tabungan mudharabah itu atau dalam bentuk deposito gitu ya dengan akad mudharabah. Nah, maka atau musyarakah gitu ya. Nah, maka uang yang kita simpan di bank itu, yang kita tabung di bank itu akan diinvestasikan gitu ya. Untuk apa? Untuk membiayai eh, investasi para pengusaha ya atau debitur yang meminjam uang ke bank untuk melakukan pemberian barang dan jasa untuk investasi, baik itu untuk membuat perusahaan baru gitu ya, atau untuk memperluas melakukan ekspansi usahanya. Nah, sehingga saving ini ya banyak para ekonom juga mengatakan bahwa saving ini ya adalah investasi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk kepada yang pertama gitu ya, fungsi konsumsi ya. Nah, eh dalam fungsi konsumsi, terutama kalau kita lihat dalam kurva konsumsi ini ya, maka ini fungsi konsumsi itu adalah merupakan fungsi dari ada C, ada Y gitu ya. Nah, ini ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan contohnya ya. Fungsi hubungan antara konsumsi dan pendapatan.
Nah, yang mana eh, ketika pendapatan naik, maka konsumsi pun akan naik. Nah, kita lihat ini slope-nya itu adalah positif ya. Nah, artinya ketika salah satunya naik, maka yang lain akan naik ya. Dan tentu saja bukan konsumsi yang mempengaruhi pendapatan, tapi pendapatan yang mempengaruhi konsumsi. Nah, di sini kita lihat ada dua kurva. Yang pertama adalah dengan fungsi C sama dengan Y. Nah, ini adalah fungsi di mana konsumsi itu sama dengan pendapatan. Artinya seluruh pendapatan atau disposable income yang kita terima itu dihabiskan untuk konsumsi semuanya. Nah, di sini. Maka ini garisnya adalah 45 derajat ya, ada di tengah-tengah. Nah, kemudian ada fungsi konsumsi C sama dengan A plus B YD. Nah, YD ini adalah disposable income gitu ya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Artinya pendapatan-pendapatan yang sudah dikurangi pajak gitu ya. Nah, ini adalah yang kita belanjakan ya. Nah, di sini kita lihat A ini adalah konstanta dan B ini adalah koefisien, di mana konstanta itu adalah nilainya selalu tetap gitu ya. Artinya apa? Ketika kita tidak memiliki pendapatan sama sekali, ketika Y-nya sama dengan 0 pun gitu ya, maka A ini tetap ada nilainya gitu ya. Nah, ini namanya konstanta. Karena meskipun kita tidak punya pendapatan, maka nggak mungkin kita tidak melakukan proses konsumsi gitu ya. Nah, maka tetap, maka kurvanya kita lihat fungsi C ini tidak dari 0 gitu ya. Karena nggak mungkin orang yang tidak berpendapatan tidak melakukan konsumsi. Pasti dia melakukan konsumsi gitu ya. Nah, makanya ada konstansa. Nilai ini selalu tetap. Ini tidak dipengaruhi oleh eh, pendapatan gitu ya. Nah, kemudian ada eh, koefisien. Nah, kalau kita lihat konstansa sekali lagi, coba dilihat di sini. Ini meskipun Y-nya 0, maka C-nya nggak 0 gitu ya. Nah, kalau B itu koefisien. Ya, koefisien ini adalah seberapa besarnya konsumsi kita itu dipengaruhi oleh pendapatan gitu ya. Artinya ketika pendapatan kita naik, maka konsumsi kita pun akan naik gitu ya. Nah, itu adalah koefisien. Seberapa besar ini pendapatan kita mempengaruhi konsumsi gitu ya. Nah, ketika kita tidak punya pendapatan, kita tetap melakukan konsumsi. Ketika kita punya pendapatan, otomatis konsumsi kita akan naik gitu ya. Ketika kita naik lagi pendapatan, gaji kita di bulan depan naik lagi, maka kita pun akan menaikkan konsumsi kita gitu ya. Nah, biasanya seperti itu ya, karena ini merupakan fitrah kita sebagai manusia gitu ya. Ketika kita itu punya uang, pasti kita ingin memaksimalkan utilitas kita gitu ya, memaksimalkan kepuasan kita. Nah, sekarang kita lihat nih ada APC gitu ya. Nah, APC 1 2 3. APC ini adalah average propensity to consume gitu ya. Nah, sekarang kita lihat atau APC ini adalah tambahan konsumsi ya, tambahan proporsi konsumsi karena adanya tambahan eh, pendapatan gitu ya. Nah, itu adalah APC gitu ya. Nah, eh tadi yang saya jelaskan ketika kita misalkan di YD1 ya, maka konsumsi kita ada di sini, titik ini ya. Nah, ketika pendapatan kita naik, maka konsumsi kita pun akan naik. Nah, ini dipengaruhi oleh B, yaitu koefisien. Seberapa besar pendapatan ini mempengaruhi konsumsi kita gitu ya. Dan biasanya ketika misalkan dalam titik tertentu gitu ya, mungkin penambahan konsumsi kita sama gitu ya dengan penambahan pendapatan, tetapi dalam ketika kita sudah melebihi gitu ya, pendapatan kita sangat besar misalkan, maka biasanya APC ini akan semakin kecil gitu ya. Proporsi untuk konsumsi itu akan lebih kecil gitu, semakin kecil ketika pendapatan kita itu sudah melewati titik tertentu. Nah, sehingga kita nanti akan bisa melakukan investasi ya dengan menambah tabungan kita gitu ya, atau menambah investasi kita ya. Nah, ini adalah fungsi konsumsi gitu ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana fungsi konsumsi dalam Islam?
Nah, kalau kita lihat tadi fungsi konsumsi di eh, secara umum tadi tidak ada memasukkan unsur agama gitu ya, atau tidak ada memasukkan unsur jiswaf ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Nah, di sini hanya memasukkan unsur YD, yaitu pendapatan disposable, yaitu yang sudah dikurangi pajak. Nah, tetapi perbedaan di dalam fungsi konsumsi dalam konsep Islam itu adalah di sini adanya unsur zakat, infak dan sodakoh dan juga wakaf gitu ya. Sehingga eh, fungsi konsumsinya adalah A plus BYD dikurangi BZ gitu ya. Nah, jadi eh, ada di sini pengeluaran untuk siswa ini, zakat, infak, sodakoh, wakaf gitu ya. Nah, dengan Z ini jadi ada di sini juga ada yang namanya koefisien, baik di YD itu ada koefisien, di Z juga ada koefisien ya. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu kan mengikuti besarnya pendapatan kita ya. Nah, misalkan zakat itu kan berapa? Misalkan 2,5% dari pendapatan. Ketika pendapatan kita naik, maka nilai zakatnya juga akan naik gitu ya. Nah, sehingga fungsi konsumsinya ini bukan hanya A plus BYD saja, bukan hanya dipengaruhi oleh pendapatan disposable saja, tetapi pendapatan disposable dikurangi pengeluaran untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu lagi, di sini adalah kebutuhan dasar kita gitu ya. Nah, kebutuhan dasar kita. Nah, jadi sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu ya sama saja ya. Mau siapapun memiliki kebutuhan dasar yang mana misalkan kebutuhan primer itu yang wajib untuk dipenuhi, misalkan sandang, pangan, papan. Nah, yang lainnya maka itu adalah ada kebutuhan sekunder dan tersier ya. Nah, saya kira itu yang membedakan ya. Jadi bukan hanya dikurangi zakat saja pendapatan disposable itu, bukan hanya dipengaruhi pajak saja, maaf, pendapatan disposable itu, tapi juga dikurangi pengeluaran untuk zakat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tabungan ya. Ya, tabungan ini adalah selisih antara pendapatan nasional dan konsumsi agregat gitu ya. Nah, di sini tabungan perorangan gitu ya dapat didefinisikan sebagai tabungan oleh konsumen, maaf, yang merupakan sisa penerimaan sesudah dikurangi konsumsinya. Nah, ini yang dilakukan masyarakat gitu ya kalau perorangan gitu ya. Nah, sehingga fungsinya S sama dengan YD dikurangi C gitu ya. Nah, atau Y kurangi T gitu ya, kurangi C, maka saving gitu ya. Pendapatan dikurangi pajak, dikurangi konsumsi, maka itu adalah saving. Nah, dalam konsep Islam tentunya dikurangi lagi yang namanya tadi ya, baik itu zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Nah, baru sisanya itu adalah saving gitu ya, atau tabungan. Nah, eh di dalam pemerintah, nah tentunya ketika misalkan pajak itu adalah salah satu penerimaan terbesar gitu ya dalam APBN kita gitu ya. Nah, itu dari pajak. Nah, artinya ketika belanja pemerintah itu melebihi pajak yang didapat, maka anggaran pemerintah ya defisit gitu ya. Ya meskipun ada pemasukan lain selain dari pajak, misalkan dari investasi gitu ya, ataupun dari investasi yang dimaksud adalah BUMN misalkan ya, karena pemerintah punya BUMN gitu ya, ataupun dari perdagangan internasional dan lain-lain gitu ya. Nah, eh, ketika misalkan melebihi ya pajak yang diterima itu melebihi dari konsumsi pemerintah, maka itu akan eh, positif ya APBN-nya ya. Maka ketika negatif ya pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran, nah tentunya itu adalah pemerintah harus menambah gitu ya pendapatan dari sumber yang lain, apakah misalkan dari privatisasi ya menjual aset-aset negara, atau kepada swasta, atau eh, apa atau dengan hutang ya, mengajukan kredit ke pihak yang lain.
Nah, ini korelasi konsumsi dan tabungan ya. Nah, ini ya. Ada yang namanya average propensity to consume gitu ya. Tetapi yang akan saya bahas adalah di sini. Ya, ada MPC, marginal propensity to consume. Itu penambahan proporsi untuk konsumsi gitu ya. Nah, tambahan ketika kita ada tambahan pendapatan, maka di sana ada MPC, ada MPS gitu ya. Ada tambahan dalam konsumsi, ada tambahan dalam saving gitu ya atau investasi. Nah, tambahan dalam konsumsi MPC dan MPS ini ketika dijumlahkan ya satu gitu ya. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan ini merupakan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan nasional, sedangkan fungsi tabungan merupakan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional gitu ya. Artinya semakin besar saving, semakin besar investasi, ya pendapatan nasional pun semakin besar gitu ya. Nah, itu logikanya. Nah, ini adalah korelasi investasi dengan pendapatan nasional ya. Jadi ini berhubungan juga dengan tingkat bunga. Kalau dalam bank syariah, perbankan syariah tidak ada bunga, tetapi ada yang ada itu adalah margin. Nah, artinya ketika tingkat margin tinggi ya, orang itu akan malas untuk berinvestasi ya, mending menyimpan uangnya di bank gitu ya. Dan orang yang mau minjam ke bank untuk keperluan investasi pun kan akan malas juga, akan lesu juga karena marginnya tinggi, tingkat pengembaliannya tinggi, sehingga investasi itu akan menurun. Nah, sehingga di sini fungsinya slope-nya negatif. Artinya ketika tingkat bunga naik gitu ya atau tinggi, tingkat margin naik atau tinggi, maka investasi itu akan menurun. Dan sebaliknya ketika tingkat bunga, tingkat marginnya rendah, maka investasi akan naik. Dan hubungannya dengan apa pendapatan nasional pun sama ya, ketika investasi berkurang maka pendapatan nasional pun akan berkurang gitu ya. Ketika investasi naik maka pendapatan nasional pun akan naik. Nah, saya kira itu materi kita ya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di komen. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.